Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, kita akan membahas mengenai materi induksi elektromagnetik. Oke, langsung saja. Ada 5 bagian. Yang pertama ada prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua, contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada prinsip kerja transformator. Yang keempat, efisiensi transformator. Dan yang kelima, ada prinsip kemagnetan dalam berbagai produk teknologi. Oke, langsung saja kita yang pertama. Ada prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik ini adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Nah, seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet ini dapat menghasilkan arus listrik. Nah, pada tahun 1821 ini Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet ini dapat menimbulkan arus listrik. Nah, induksi elektromagnetik ini adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnetik, seperti itu. Oke, selanjutnya ketika kutub magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer ini menyimpang ke salah satu arah, misalnya ke kanan. Nah, jarum galvanometer ini sering kembali menunjuk ke 0 ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan. Nah, ketika magnet batangnya dikeluarkan, maka jarum galvanometer ini akan menyimpang dengan arah yang berlawanan. Jarum galvanometer ini menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan itu timbul beda potensial. Nah, ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan, beda potensial yang timbul ini disebut dengan gaya gerak listrik induksi. Seperti itu. Nah, ketika magnet batang digerakkan masuk, terjadilah penambahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Ketika batang magnet diam sejenak, maka jarum galvanometer ini kembali ke 0. Seperti itu. Nah, ketika batang magnet dikeluarkan dari pengurangan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, jadi akibat perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, maka keduanya ujung kumparan itu timbul beda potensial atau GGL induksi. Nah, arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan itu disebut arus induksi. Seperti itu. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, ialah tentang contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Nah, induksi elektromagnetik ini digunakan pada pembangkit energi listrik. Nah, pembangkit energi listrik ini yang merupakan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Di dalam generator dan dinamo terdapat terdapat kumparan dan magnet. Nah, kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumparan. Nah, perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL induksi pada kumparan. Energi mekanik yang diberikan generator dan dinamo itu diubah
ke dalam bentuk energi gerak rotasi. Hal itu menyebabkan GGL induksi dihasilkan secara terus-menerus dengan pola yang berulang secara periodik. Berikut contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, meliputi ada generator AC, ada generator DC, ada dinamo sepeda, ada transformator atau trafo, dan yang terakhir ada induktor Rumkopf. Baiklah, yang ketiga, lanjut saja kita ke prinsip kerja transformator. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah atau memperbesar atau memperkecil tegangan AC. Nah, berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer atau ke kumparan sekunder. Nah, trafo itu menimbulkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus listrik yang berbolak-balik pada kumparan primer. Nah, yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Trafo ada dua jenis, yaitu ada trafo setup dan trafo set down. Nah, trafo setup ini berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan kumparan sekunder ini lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Nah, selanjutnya ada trafo step down. Nah, berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan sekundernya ini lebih sedikit. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang efisiensi transformator. Oke. Di bagian sebelumnya kita kan sudah mempelajari transformator atau trafo yang ideal. Namun pada kenyataannya tidak pernah ideal. Jika trafo digunakan selalu timbul energi kalor. Nah, dengan demikian energi listrik yang masuk pada kumparan primer selalu lebih besar daripada energi yang keluar dari kumparan sekunder. Akibatnya daya primer lebih besar daripada daya sekunder. Berkurangnya daya dan energi listrik pada sebuah trafo itu ditentukan oleh besarnya efisiensi trafo. Nah, perbandingan antara daya sekunder dan daya primer atau hasil bagi antara energi sekunder dan energi primer yang dinyatakan dengan persen disebut efisiensi trafo. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita ke prinsip kemagnetan dalam berbagai produk teknologi. Magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi, salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran seperti MRI. Nah, hingga kini salah satu cara yang paling aman untuk mendeteksi penyakit adalah dengan menggunakan MRI. MRI ini menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Nah, MRI, orang yang akan dicek kesehatannya itu dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Nah, medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Nah, kesehatan dengan menggunakan MRI ini arahnya sejajar. Nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Gambar tersebut dapat menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Teknik ini jauh lebih aman dibanding ronsen sinar X. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya, untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsangan panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk
melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Selanjutnya ialah ada dalam produk teknologi ialah ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir ini merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Kerja pembangkit listrik konvensional, misalnya pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara, air dipanaskan menggunakan bahan bakar batu bara hingga menguap. Nah, uap yang dihasilkan dan digunakan untuk menggerakkan turbin yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator. Nah, cara ini selain dapat mengurangi jumlah sumber daya alam yang tak terbaharui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Panas yang dihasilkan mampu mencapai 1,5 juta derajat Celcius, hingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan energi panasnya. Agar partikel panas tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Sekian pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.